Moratorium pembangunan akomodasi pariwisata mulai dari hotel, villa, diskotik hingga beach club jika telah menjadi keputusan perlu diimbangi penegakan aturan yang tegas. Ketua BTB Ide Bagus Agung Parta Adnyana mengatakan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin pembangunan menjadi kunci keberhasilan moratorium. Sanksi yang berat dan konsisten perlu diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar aturan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran sangat penting. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya sangat krusial. Menurutnya, moratorium pembangunan akomodasi di Sarbagita dapat mengurangi beberapa masalah pariwisata Bali, namun bukan solusi tunggal. Pentingnya penegakan aturan juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Unwar, Dr. Iwayan Rideng. Menurutnya, masih diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani, termasuk Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak perlu ditinjau. Kedepan perlu disinergikan terhadap berbagai bentuk pengaturan yang kurang sinkron antara pemerintah pusat dan kondisi existing di daerah. Alih-alih menarik investor untuk pengembangan pariwisata, masyarakat Bali menuai permasalahannya. Partai mengatakan moratorium bisa membantu menahan alih fungsi lahan yang masif, mengurangi kepadatan infrastruktur, dan melindungi lingkungan yang terancam. Oleh karena itu, moratorium harus didukung oleh kebijakan lain yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk secara efektif mengatasi masalah pariwisata Bali. Menurut Partai, moratorium tetap relevan untuk dilakukan karena kerusakan masih dapat diperbaiki. Meskipun kerusakan sudah terjadi, masih ada peluang untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi lingkungan. Moratorium akan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah di masa depan. Peluang untuk membangun kembali pariwisata yang berkelanjutan, moratorium dapat menjadi momentum untuk membangun kembali pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas. Jika diterapkan, moratorium ini merupakan langkah penting dalam mengendalikan pembangunan akomodasi dan menjaga keseimbangan lingkungan dan tata ruang di wilayah Sarbagita yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan yang tepat. Jika diterapkan, moratorium ini merupakan langkah penting dalam mengendalikan pembangunan akomodasi dan menjaga keseimbangan lingkungan dan tata ruang di wilayah Sarbagita yang semakin terancam oleh alih fungsi lahan akibat pembangunan yang cepat. Beberapa manfaat pelaksanaan moratorium di Sarbagita yang dapat diperoleh antara lain, moratorium memberikan waktu bagi ekosistem yang rusak untuk pulih dengan mengurangi jumlah wisatawan, kualitas pelayanan dan pengalaman wisata dapat ditingkatkan. Moratorium juga memberikan kesempatan untuk melakukan perencanaan tata ruang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, pencegahan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Moratorium dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan. Menurut akademisi Fakultas Pasca Sarjana Unwar Iwayan Rideng, arus globalisasi yang speednya cepat ternyata antisipasinya lamban. Sebagai dosen ilmu hukum, Rideng mencermati tatanan penyiapan berbagai bentuk regulasi. Pembangunan pariwisata bersentuhan dengan berbagai aspek, tidak saja aspek ekonomi namun beririsan aspek sosial dan lingkungan. Membanjirnya kedatangan wisatawan suatu waktu akan membawa permasalahan, mulai dari kemacetan hingga masifnya berdiri villa-villa pada wilayah yang tidak terkendali, bahkan menggerus lahan yang produktif, yaitu area persawahan. Keindahan Pulau Bali telah menyihir para investor untuk bermimpi memiliki usaha di Bali tanpa berpikir budget yang mesti dirogoh dari kantongnya. Tanpa sadar terhadap hal itu akan dapat mengancam keberadaan lembaga subak sebagai kearifan lokal dan lapangan kerja para petani. Lebih lanjut, Wayan Rideng menyoroti terhadap pesatnya kepariwisataan perlu difasilitasi penyediaan pengaturan perangkat hukum. Cita Maya Bali Pos melaporkan.